Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya sangat berbahagia dapat berpartisipasi dalam kompetisi daerah Cimahi Muteker Award tahun 2021 dengan judul Si Kempot Glamor, Inovasi Kelor dalam Pot dan Gerakan Kelurahan Mengonsumsi Olahan Kelor. Tanaman kelor dengan nama Latin Moringa olivera Lem diberikan gelar Miracle Tree dan Trees of Life oleh Badan Kesehatan Dunia. Betapa tidak, karena selama berabad-abad tanaman ini dikenal sebagai tanaman multiguna, padat nutrisi dan juga berkhasiat obat. Saat ini tanaman kelor menjadi nutraceutical dan panacea yang sangat populer di dunia. Tanaman kelor mengandung senyawa aktif lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang lain dan mengandung 46 antioksidan yang sanggup menangkal radikal bebas, mengandung 18 asam amino termasuk asam amino esensial dan 36 senyawa antiinflamasi serta 90 nutrisi alami berupa vitamin dan mineral. Hasil penelitian dunia telah menunjukkan bahwa tanaman kelor mampu menangani permasalahan gizi, baik itu gizi buruk maupun stunting pada balita dan anak-anak, mampu menangani permasalahan anemia gizi besi pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui bahkan pada lansia, dan tanaman kelor juga mampu mengatasi permasalahan obesitas dan penyakit yang disebabkan oleh obesitas seperti penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, diantaranya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, penyakit jantung koroner, dan berbagai jenis penyakit kanker lainnya. Tidak hanya itu, tanaman kelor juga memiliki banyak senyawa aktif sehingga sangat ampuh untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat penting selama masa pandemi COVID-19 ini. Tanaman kelor juga telah dimanfaatkan di berbagai belahan dunia lainnya, digunakan untuk pakan ternak, digunakan juga sebagai bahan baku untuk membuat pupuk organik, bahkan bahan baku untuk membuat kosmetik. Sehingga tanaman kelor ini memiliki manfaat ekonomi yang sangat baik. Dengan segala keajaibannya ini, tanaman kelor menjadi layak dimanfaatkan di tingkat rumah tangga. Namun sayangnya, di masyarakat kita, tanaman kelor ini lebih dikenal dari sisi manfaat mistisnya saja. Tanaman kelor sering dipakai untuk mengusir roh jahat, untuk memandikan mayat, dan lain sebagainya. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengetahui manfaat kelor yang jauh lebih luas. Bermula dari kegiatan pengabdian masyarakat di Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi, kami mengemas dalam kegiatan inisiasi budidaya kelor dan penanaman kelor di lahan tidur kampus. Kami melanjutkan kegiatan ini dengan pengolahan pasca panen. Kami telah mengolah berbagai jenis olahan makanan pendamping ASI dan berbagai olahan makanan dan minuman berbahan daun kelor. Dan kami telah mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam buku ber-ISBN yang telah diterbitkan, dan buku ini sudah beredar hampir di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Kami juga telah melakukan gerakan di masyarakat melalui gerakan satu rumah satu pohon dengan memberikan bibit kelor kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk gizi maupun untuk kesehatan, dan meningkatkan imunitas tubuh masyarakat di Kelurahan Cipagran, Kelurahan Citerep, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Ciberem. Kebun percontohan di kampus kami sudah ditanami 200 bibit dan umurnya sekarang sudah hampir mencapai 1 tahun. Kegiatan ini, pemanfaatan kelor, juga sudah diangkat oleh sekelompok pelaku usaha mikro More and More Indonesia dalam Lomba Cimahi Small Business Innovation atau CSBI Competition di tahun 2020 dalam berbagai bentuk pangan olahan dan ide kreatif produk tekstil dan craft yang kemudian telah berhasil menjadi pemenang 10 kelompok inovasi terbaik dan juga telah mendapatkan penghargaan di Angkasa Pura II Competition 2020 sebagai juara kategori perdagangan. Di tahun 2021 kami melakukan berbagai penelitian manfaat kelor terhadap gizi dan kesehatan. Kami coba mulai dari hewan coba
Yang pertama, pengaruh pemberian serbuk daun kelor pada mencit hamil terhadap kenaikan berat badan dan kadar hemoglobin. Penelitian yang kedua, pengaruh pemberian serbuk kelor terhadap berat badan lahir dan panjang badan lahir anak mencit. Dan penelitian yang ketiga, pengaruh pemberian serbuk kelor terhadap peningkatan imunitas tubuh mencit. Kemudian kami sekarang sedang merancang penelitian pemanfaatan kelor terhadap manusia. Penelitian yang pertama adalah pengaruh pemberian serbuk kelor terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Kota Cimahi. Dan penelitian yang kedua adalah pengaruh pemberian serbuk daun kelor terhadap penurunan gula darah pada lansia dengan diabetes mellitus di Kota Cimahi. Dan penelitian yang ketiga adalah pengaruh pemberian serbuk daun kelor terhadap kenaikan kadar hemoglobin pada remaja putri anemia di Kota Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Dian Abdillah selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan dukungan penuh kepada yang terhormat Ibu Susilowati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat yang mengikuti ajang kompetisi daerah Cimahi Motekar Award tahun 2021. Inovasi yang dikembangkan adalah si kempot glamour yang merupakan salah satu bentuk atau metode penanaman pohon kelor di dalam pot. Ini sangat unik dan menarik untuk dikembangkan pada tatanan urban farming atau bercocok tanam di perkotaan, yang mana seperti kita ketahui bahwa luas lahan pertanian di perkotaan itu sangat terbatas atau minim. Dan tentunya hal yang juga perlu diketahui oleh kita bersama adalah bahwa kandungan nutrisi atau senyawa aktif yang ada dalam pohon kelor itu sangat luar biasa dan bisa menjadi salah satu solusi penanganan masalah gizi, kesehatan masyarakat ataupun masalah kesehatan masyarakat di perkotaan. Hal ini sesungguhnya sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan atau apa yang ada dalam visi dari program studi kesehatan masyarakat, yaitu berkaitan dengan pengembangan urban health city. Jadi mudah-mudahan apa yang dikembangkan inovasi si kempot glamour oleh Bu Susilowati ini bisa menjadi nilai manfaat yang berguna bagi kesehatan gizi yang ada di wilayah Kota Cimahi, dan tentunya bisa menjadikan Kota Cimahi yang lebih sehat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gunawan Irianto MKes, Ketua Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Bicara tentang kelor, ini tanaman yang sangat menarik. Tanaman obat yang sudah berabad-abad lalu diyakini sebagai tanaman obat dan pernah terlupakan sekian tahun, saat ini sudah mulai diteliti kembali. Dosen kami salah satunya yaitu Ibu Susilowati yang dengan gigih terus mengeksplor kembali tanaman kelor ini, baik sebagai tanaman yang bisa sebagai penghijau ruangan, penghijau halaman, tetapi yang penting telah dieksplor bahwa tanaman ini mampu memberikan khasiat-khasiat pengobatan. Di tangan Bu Susilowati, kelor diubah
dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang menarik. Tidak hanya sebagai sayuran, tetapi juga kue, bubur, dan banyak lagi inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Ibu Susilowati ini. Selamat untuk Ibu Susilowati, semoga inovasi terus, dan memberikan kontribusi positif untuk kesehatan. Melalui Si Kempot Glamor, inovasi kelor dalam pot, dan gerakan kelurahan mengonsumsi olahan kelor, besar harapan kami masyarakat mendapatkan edukasi cara budidaya kelor, manfaat, dan pengolahan kelor yang dapat meningkatkan status gizi dan status kesehatan serta imunitas tubuh yang sangat baik selama masa pandemi COVID-19, serta komersialisasi tanaman kelor melalui pengolahan tanaman kelor dalam berbagai penganan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.